Assalamualaikum, oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT tahunan orang pribadi pekerja bebas. Kategori pekerjaan bebas antara lain yang pertama tenaga ahli seperti dokter, notaris, pengacara, penilai, akuntan, arsitek. Yang kedua pekerja seni hiburan konten kreator seperti YouTuber, TikToker, selebgram, blogger, pelukis, penyanyi, musisi, penari, artis, dan seniman lainnya. Yang ketiga pendidikan literasi riset seperti pengajar, pelatih, penceramah, moderator, penyuluh, penasihat, peneliti, penerjemah. Yang keempat, perantara agen, yaitu pencari pelanggan, penjajah barang dagangan seperti Yakult Lady, agen asuransi, agen iklan, dan agen lainnya. Yang kelima, pengawas pengelola proyek atau olahragawan. Dalam hal wajib pajak yang bersangkutan menerima penghasilan sebagai bukan pegawai atau sebagai pekerjaan bebas seperti ini, maka yang bersangkutan lapor SPT tahunan orang pribadi sebagai pekerja bebas. Adapun cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi pekerja bebas ada 12 langkah. Yaitu langkah pertama, login Kortex pertama kali. Langkah kedua, ajukan permintaan kode otorisasi. Langkah ketiga, sebelum wajib pajak lapor SPT tahunan, wajib pajak mengajukan pemberitahuan norma atau NPPN baik tahun 2025. Jika wajib pajak tahun sebelumnya belum mengajukan norma 2025, maka mengajukan norma 2025 sebelum lapor SPT tahunan. Sekaligus wajib pajak mengajukan pemberitahuan norma tahun 2026. Oke, langkah keempat, buat konsep SPT, buka SPT. Langkah kelima, di SPT bagian induk jawab seluruh pertanyaan terlebih dahulu. Langkah keenam, isi SPT di bagian lampiran yaitu L1, L3B terlebih dahulu, baru lanjut L3A4. Langkah ketujuh, cek status di bagian induk E11A, apakah kurang bayar, lebih bayar, atau nihilnya sudah sesuai dengan hitungan. Ke langkah ke-8, submit SPT di bagian induk paling bawah, klik bayar dan lapor. Lalu lanjut ke langkah ke-9, dalam hal SPT-nya kurang bayar, nanti akan dapat billing dan disetor terlebih dahulu. Dalam hal wajib pajak sudah lapor, baik nihil, lebih bayar, atau kurang bayarnya sudah di-store, lanjut langkah ke-10, cek bukti lapor SPT tahunannya. Di pembahasan ke-11 akan dibahas untuk kondisi tertentu dalam hal wajib pajak memiliki penghasilan final atau memiliki istri bekerja NPWP gabung, dan untuk NPWP gabung istri bekerja itu dilaporkan sebagai penghasilan final. Bagaimana cara melaporkan penghasilan final? Cek di pembahasan ke-11. Lalu di pembahasan terakhir akan dibahas case dan solusi error pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Sebelum wajib pajak lanjut ke langkah pertama, wajib pajak perlu mempersiapkan data-datanya yaitu data harta, data hutang, dan data penghasilan. Oke, langkah pertama di aplikasi Kortex di alamat kortexdjp.pajak.go.id, akses menggunakan jaringan internet. Wajib pajak login, masukkan ID pengguna, nomor NIK atau nomor KTP, lalu kata sandi, captcha, dan klik login. Dalam hal wajib pajak belum pernah login ke Kortex pertama kali atau belum pernah membuat password Kortex, silakan langkah pertama yang dilakukan untuk membuat password Kortex, silakan klik lupa kata sandi, atau cek di video sebelumnya cara login Kortex pertama kali atau cara aktivasi akun untuk memastikan wajib pajak bisa membuat password Kortex-nya. Oke, dalam hal wajib pajak sudah membuat password Kortex atau sudah pernah login, silakan masukkan nomor NIK, kata sandi, captcha, dan klik login. Oke, langkah kedua, setelah wajib pajak berhasil login, pastikan sudah pernah mengajukan permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak belum pernah mengajukan permintaan kode otorisasi atau kode PESPRES-nya lupa, silakan wajib pajak mengajukan permintaan kode otorisasi di menu portal saya. Klik permintaan kode otorisasi. Kode otorisasi ini sebagai tanda tangan digital orang pribadi. Oke, setelah diklik menu permintaan kode otorisasi, lalu pada bagian kanan ini scroll ke bawah. Setelah scroll ke bawah, pilih jenis sertifikat digitalnya, kode otorisasi DJP, lalu buat PESPRES-nya.
Untuk ketentuan buat passphrase sama seperti password login, huruf besar, huruf kecil, angka karakter unik minimal 8 karakter. Oke, untuk lebih sederhananya, passphrase ini boleh disamakan dengan password login. Dalam hal ada keterangan tidak valid, silakan diubah karakter unik yang lain seperti pagar atau @ Oke, setelah passphrase dibuat, passphrase dan ulangi passphrase disamakan dan berhasil dibuat, lalu centang dan klik simpan. Dalam hal wajib pajak sudah login dan sudah ajukan kode otorisasi, silakan ajukan pemberitahuan penggunaan norma di menu layanan wajib pajak. Klik layanan wajib pajak, lalu klik layanan administrasi dan klik buat permohonan layanan. Setelah itu 3, klik pemberitahuan penggunaan norma NPPN dan pembukuan. Lalu 4, klik AS0401, lalu klik simpan. Setelah diklik simpan wajib pajak 6, klik alur kasus, lalu tunggu hingga loadingnya selesai. Lalu pada bagian tahun pajak angka 7, silakan dihapus tanda merah ini untuk bisa dipilih tahun pajaknya. Jadi wajib pajak pastikan diklik hapus dulu tanda merah ini, baru pilih tahun pajak 2025. Setelah dipilih tahun pajak 2025, 8 masukkan omsetnya. Perkiraan omset pada tahun 2025 atau wajib pajak bisa menyamakan dengan omset pada tahun 2024. 9, pilih kota tempat terdaftar. 10A, centang pemberitahuannya. Lalu 10B, klik simpan. Jadi pastikan wajib pajak setelah diisikan datanya, lakukan centang dan klik simpan. Setelah berhasil disimpan, lanjut ke scroll ke bawah. Pada bagian bawah ada create PDF. Silakan 11 klik create PDF. Lalu tampilannya pada bagian kanan ini, silakan wajib pajak isi yang tanda bintang. 12 silakan diubah, boleh diubah biasa atau segera. Lalu 13 masukkan tahun pajak yang akan disampaikan pemberitahuan norma yaitu 2025. Lalu 14 klik simpan. Setelah berhasil simpan, wajib pajak lanjut. 15 klik sign. Lalu 16 isikan kode passphrase-nya atau kata sandi passphrase-nya. 17 klik simpan. 18 pastikan wajib pajak menunggu sehingga tulisan tertandanya berubah jadi angka 1. Setelah berubah jadi angka 1, 19 klik kirim. Setelah diklik kirim, wajib pajak tunggu hingga kasusnya otomatis berjalan secara otomatis, biasanya 1 atau 2 menit, nanti hingga keterangannya kasus ditutup. Setelah kasusnya selesai atau kasusnya selesai, 20 klik dokumen. Setelah klik dokumen, silakan wajib pajak unduh dan cek pemberitahuan pengguna norma. Dalam hal wajib pajak sudah mendapatkan pemberitahuan pengguna norma, maka pemberitahuan pengguna normanya sudah selesai. Lanjut langkah ketiga yaitu buat konsep SPT. Di menu SPT surat pemberitahuan dan klik SPT surat pemberitahuan, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, pilih jenis pajaknya PPh orang pribadi, lalu klik lanjut. Pilih periode pelaporan SPT-nya, pilih jenisnya PSPT tahunan, lalu periodenya Januari Desember 2025, lalu klik lanjut. Setelah diklik lanjut, pilih jenis SPT atau model SPT-nya normal, lalu klik buat konsep SPT. Setelah diklik buat konsep SPT, daftar konsep SPT-nya akan muncul pada bagian bawah ini. Lalu klik pada bagian kiri tanda pena ini untuk membuka SPT-nya. Wajib pajak akan melihat yaitu bagian induk dan bagian lampiran. Wajib pajak diarahkan untuk mengisi bagian induk terlebih dahulu, isi pertanyaan-pertanyaan di bagian induk. Oke, yang pertama, wajib pajak di bagian header lakukan klik posting SPT terlebih dahulu sampai dengan status completed. Dalam hal sudah dilakukan posting SPT, masih di bagian header, sumber penghasilan dicentang pekerjaan bebas. Lanjut langkah berikutnya yaitu yang bagian ketiga. Di langkah ketiga bagian B1 dijawab ya. Untuk yang bagian A ini tidak ada yang diubah. Di bagian B1 dijawab ya, ada penghasilan pekerjaan bebas. Lalu di bagian B1B2 ini dijawab tidak. Lalu di bagian B1B3 dijawab ya, wajib pajak berhak menggunakan norma.
Dalam hal wajib pajak sebelumnya sudah pernah mengajukan norma di tahun 2025, maka untuk pilihan B1 B3 ini bisa diklik. Dalam hal wajib pajak sebelumnya belum pernah mengajukan norma, maka untuk pilihan B1 B3 akan ditolak by system. Langkah ke-6, bagian C5, pilih PTKP sesuai dengan tanggungan. Kita scroll ke bawah, di bagian C angka 5 penghasilan tidak kena pajak, kita isikan PTKP sesuaikan dengan tanggungan. Misalkan PTKP-nya TK0, belum menikah, silakan wajib pajak isikan di bagian C5 PTKP sesuai dengan kondisi tanggungan per awal tahun. Langkah ke-7, bagian B sampai dengan bagian J untuk pertanyaan lain yang belum dijawab tidak. Untuk bagian header dijawabnya cuma ada 2, posting SPT dan sumber penghasilan. Untuk bagian A tidak ada yang diubah jawabannya. Bagian B1 pertanyaan yang belum dijawab semuanya dijawab tidak. Terus bagian C sampai dengan seterusnya, bagian J itu pertanyaan yang belum dijawab tidak. Oke, lanjut. Setelah wajib pajak memastikan data induk sudah diisi seluruh pertanyaannya, pindah ke bagian lampiran L1, isi data hartanya. Silakan wajib pajak melakukan pengecekan. Untuk data harta ini sudah terisi secara otomatis berdasarkan data SPT tahun sebelumnya. Dalam hal data hartanya masih ada yang tidak sesuai, silakan diedit, hapus atau diklik tambah. Dalam hal ada penambahan harta, misalkan tabungan, data-datanya sudah diisi, silakan untuk di bagian keterangan ini tidak perlu dipilih, silakan diisi lengkap lalu klik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi, sudah dilengkapi, silakan cek di Kastarakas untuk uang tunai dan tabungan. Untuk yang kendaraan ini di bagian harta bergerak, silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Dalam hal wajib pajak memiliki kendaraan, silakan masukkan tipe, merek, nomor polisi atas namanya, terus identitas, tahun perolehan, harga waktu belinya, harga perolehan diisi harga waktu beli, nilai saat ini diisi harga pasar saat ini. Ini bisa dicek di Google. Setelah datanya diisi, lalu klik simpan. Untuk keterangan ini tidak perlu diisi. Setelah diisi datanya semua, lalu klik simpan. Setelah berhasil simpan, cek data berikutnya. Untuk yang terdapat tanah dan bangunan, datanya yang belum sesuai, silakan diedit, hapus atau silakan diklik tambah. Misalkan tanah kosong, lokasi hartanya, luas tanahnya, luas bangunan berapa, sumber kepemilikannya misalkan dari warisan, silakan diisikan nomor sertifikat terkait, tahun perolehan misalkan tahun diwariskan tahun 2020, harga perolehan bisa diisikan harga pasarnya dalam hal dia warisan. Nilai saat ini silakan diisikan harga pasar pada saat tahun 2025. Untuk harga perolehan silakan diisikan harga pasar atau nilai PBB pada saat pewarisan. Oke, dalam hal data-datanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Dalam hal data hartanya sudah diisi semua, setelah L1, L3B terlebih dahulu, isikan omset terkait rekap bruto yang dikenakan norma. Silakan isikan omset di bagian C, jadi di bagian L3B bagian C paling bawah, silakan diklik edit tanda pena. Setelah wajib pajak klik tanda pena, silakan wajib pajak isikan data jenis usahanya, misalkan sebagai dokter, lalu isikan jumlah omset yang dari pekerjaan bebas terkait, yaitu dari Januari sampai dengan bulan Desember, misalkan 10 juta per bulan. Silakan dilengkapi datanya dari Januari sampai dengan Desember. Setelah dilengkapi data omset dari pekerjaan bebas terkait, silakan diklik simpan. Lanjut ke langkah L3A4, yaitu kita klik di bagian atas, kita klik lampiran L3A4. Setelah diklik L3A4 di bagian A, kita klik yang tanda pena. Setelah diklik tanda pena dari usaha jenis usaha pekerjaan bebas, lalu isikan persentase normanya. Dalam hal normanya sudah diisi, silakan diklik simpan. Sudah disimpan, wajib pajak bisa melakukan pengecekan di bagian induk. Oke, setelah data L3B dan L3A4 diisi, ya, data omset dan data persentase normanya sudah diisi, wajib pajak pindah ke bagian induk.
Di bagian induk, wajib pajak mengecek penghitungan pajak terutangnya sudah sesuai atau belum. Jadi dalam hal wajib pajak tadi omsetnya 120 juta, dikali normal 50%, maka penghasilan neto setahunnya 60 juta. Dikurangkan dengan PTKP 54 juta, pengenaan pajaknya, penghasilan yang dikenakan pajak 6 juta. Dari 6 juta ini dikenakan tarif pasal 17, 5%. Oke, dalam hal nilai PPh terutangnya tidak sesuai, silakan lakukan posting ulang kembali. Jika sudah sesuai, lanjut ke bagian bawah. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak, silakan diklik jawab ya. Dalam hal wajib pajak memiliki kredit pajak. Oke, dalam hal wajib pajak sudah mengecek PPh terutangnya sudah sesuai, kredit pajaknya sudah sesuai, cek di bagian E11A, silakan cek kurang bayarnya sudah sesuai apa belum. Dalam hal jumlah kurang bayar di bagian E11A, jumlah kurang bayar sudah sesuai dengan hitungan. Kita lanjut submit SPT di bagian induk paling bawah, di bagian K pernyataan, centang pernyataan, lalu klik bayar dan lapor. Setelah diklik bayar dan lapor dan ada keterangan sukses, lanjut di langkah ketiga, klik tutup. Jika ada pemberitahuan seperti ini, klik tutup. Jika ada pemberitahuan pilihan tax deposit, ini tujuannya untuk perpanjangan SPT tahunan. Pilih jawabannya tidak. Setelah diklik konfirmasi tanda tangan dan ada keterangan sukses, wajib pajak akan mendapatkan billing yang digenerate secara sistem. Silakan disimpan dan dicek di menu download terkait. Dalam hal wajib pajak belum menerima billing, silakan wajib pajak cek di menu pembayaran, daftar kode billing belum dibayar. Dalam hal wajib pajak ingin mendownload billingnya kembali, silakan klik download kembali dengan cara klik lihat, lalu simpan. Setelah berhasil mendownload ulang billingnya, silakan dibayar terlebih dahulu. Dalam hal SPT-nya nihil atau lebih bayar atau kurang bayar sudah disetor billingnya, maka SPT-nya akan berpindah dari konsep SPT langsung SPT dilaporkan untuk yang nihil atau lebih bayar, atau SPT dari SPT menunggu pembayaran ke SPT dilaporkan untuk yang statusnya kurang bayar. Oke, setelah wajib pajak memastikan SPT-nya sudah pindah ke SPT dilaporkan, wajib pajak bisa mendownload bukti pelaporannya dengan cara klik kotak pos warna hijau ini, maka BP-nya akan dikirimkan melalui email ke wajib pajak terdaftar. Dalam hal wajib pajak ada kondisi tertentu, yaitu wajib pajak suami yang memiliki istri bekerja dan NPWP-nya gabung. Bagaimana cara melaporkan penghasilan istri? Penghasilan istri dilaporkan dalam SPT tahunan suami. Caranya seperti apa? Caranya tambahkan, yaitu di bagian induk I14C itu dijawab ya. Kalau kita lihat di bagian induk paling bawah, itu di pernyataan transaksi lainnya, 14C pernyataan apakah Anda menerima penghasilan final, yaitu dijawab ya untuk melaporkan penghasilan istrinya. Lalu akan ada lampiran L2. Di bagian lampiran L2 kita klik, lalu klik tambah. Setelah klik tambah, baru laporkan penghasilan istri di bagian L2 ini. Silakan masukkan NPWP, lalu jenis penghasilan, pilih penghasilan dari satu pemberi kerja, lalu jumlah penghasilannya dan jumlah PPh terutang sesuai dengan bukti potong istrinya. Lalu setelah datanya diisi, klik simpan. Oke, berikutnya kita masuk pembahasan terakhir. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error dan belum bisa lapor SPT tahunan, silakan cek cache dan solusi error pelaporan SPT tahunan. Ada 4 error yang sering terjadi pada saat wajib pajak lapor SPT tahunan orang pribadi, yang terutama yang tidak ada penghasilan. 4 error tersebut yaitu error failure response 401, 501 atau unknown, error isian tidak lengkap, error kode otorisasi tidak muncul, dan error rek KUDJP passphrase-nya tidak valid atau incorrect.
Oke, error yang pertama yaitu failure response 401, 501 atau unknown seperti tampilan berikut ini. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, silakan dicek jaringannya, pastikan jaringannya ada. Dalam hal jaringannya ada, silakan dilanjut aja. Dalam hal setelah dilanjut tetap ada kendala error atau tidak bisa dilanjut, silakan coba di refresh, ganti browser, atau coba di logout dan login ulang kembali. Oke, kita masuk error yang kedua, error isian tidak lengkap. Dalam hal wajib pajak menemui kendala error seperti ini, tampilan seperti ini, main form atau plus input L1, silakan jika kendalanya main form, silakan cek pada bagian induk dan pastikan semua pertanyaan di bagian induk itu terjawab semua. Dalam hal ada tanda merah, silakan dilengkapi jawaban pertanyaannya. Oke, dalam hal ada keterangan L1 form, silakan masuk ke bagian L1, lalu isikan data harta, minimal ada 1 data harta. Silakan diklik tambah, lalu isikan datanya. Misalkan ada data tabungan, isikan data tabungannya, lalu isikan saldo per akhir Desember. Error yang ketiga yaitu error kode otorisasi tidak muncul. Dalam hal setelah klik bayar dan lapor dan tampilannya seperti ini, tidak bisa dilanjut, maka wajib pajak cek jaringan dan coba di refresh kembali. Dalam hal dicek jaringannya ada dan dicoba refresh beberapa kali, tetap kode otorisasi tidak muncul, silakan ajukan ulang kode otorisasinya. Oke, error yang keempat yaitu error rek KUDJP 0024 passphrase tidak valid. Dalam hal setelah diisikan kata sandinya, itu ada keterangan passphrase-nya tidak valid, silakan wajib pajak cek kembali, pastikan passphrase yang diinputnya benar. Dalam hal sudah dicoba beberapa kali, keterangannya tetap passphrase-nya tidak valid, maka solusinya ajukan ulang kode otorisasinya. Oke, demikian bagaimana cara pelaporan SPT tahunan di aplikasi Cortex bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak bekerja ataupun tidak ada penghasilan selama tahun 2025, dan bagaimana cara menyelesaikan solusi error di aplikasi Cortex agar wajib pajak bisa lapor SPT tahunan sampai selesai. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.